Setelah di chapter sebelumnya Jin berhasil melindungi Baijo dan membukakan jalan untuknya, sehingga Baijo bisa sampai di atas benteng. Di chapter kali ini, ribuan tentara Zhou panik melihat Baijo dan pasukannya sudah berdiri di depan mereka, dengan kondisi tidak ada sedikit pun lecet-lecet di tubuh mereka. Baijo benar-benar mengejutkan kawan maupun lawannya. Ia menari-nari menunjukkan kelasnya sendiri tanpa bantuan pasukannya. Sampai akhirnya seperempat benteng berhasil dikuasai. Berkat itu pasukan Baijo bisa merangsek masuk ke atas benteng. Kekacauan yang dibuat Baijo di atas benteng tidak luput dari pandangan sang komandan unit Hisin. Sin langsung memerintahkan pasukannya untuk bersiap-siap menerobos kota setelah gerbang berhasil dibuka nantinya. Walaupun Sin hanya melihat kekacauan kecil di atas benteng, Sin sangat yakin sebentar lagi pasukan pegunungan akan menuntaskan tugasnya. Dan keyakinan Sin tersebut tidak lain dan tidak bukan karena yang menyulut kekacauan tersebut adalah Baijo sendiri, tangan kanannya Jenderal Ratu Pegunungan Yotanwa. Kembali ke atas benteng, setelah Baijo dan pasukannya berhasil menembus pertahanan Zhou. Sedikit demi sedikit mereka bisa mengendalikan peperangan. Ditambah lagi suku Chika berhasil sampai terlebih dahulu ke tempat pengendali gerbang kota Retsubi. Dengan kemampuan penciumannya yang spesial, suku Chika berhasil menemukan pintu masuk ke pengendali gerbang yang tersembunyi. Sedangkan di balik gerbang kota, unit Hisin sudah siap-siap membuat formasi pertempuran. Dengan anak baru mereka yang menjadi terdepan, yang disusul oleh pasukan berkuda yang dikomandau oleh Letnan Shosui. Letnan Shosui memerintahkan pasukannya untuk bersiap menyerang ketika gerbangnya terbuka, yang direspon keringat dingin oleh anggota barunya. Perlahan-lahan gerbang mulai terbuka. Ketika gerbang sepenuhnya terbuka, terlihat pasukan Zhou pun sudah membuat formasi tempur siap menyambut pasukan unit Hisin. Keduanya saling berhadapan. Dan saat itulah saat di mana giliran unit Hisin menunjukkan kekuatannya. Serangan dimulai dengan teriakan Letnan Shosui memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Dan terjadilah bentrokan hebat antara unit Hisin dan pasukan Zhou di kota Retsubi. Kekacauan itu tidak luput dari pandangan Osen sang komandan tertinggi, dan terdengar anak buahnya kaget gerbang Retsubi bisa terbuka secepat itu. Bukan hanya anak buahnya Osen yang kaget. Kakeknya Moten yang sebelumnya meremehkan pasukan pegunungan sekarang mangap-mangap tidak percaya. Ia ingat betul hanya satu tangga bisa berakhir terbukanya gerbang Retsubi secepat kilat. Begitupun dengan Moten yang sulit mempercaya itu. Kembali ke pertempuran. Letnan Shosui benar-benar bekerja keras, bukan hanya bertugas menggorok lawannya. Ia juga mencak-mencak menceramahi anak barunya yang sadari tadi gelut tanpa aturan. Anak baru tersebut, gelut full pakai otot tanpa otak. Mereka hanya mengandal 10% keberanian 90%-nya ketakutan. Walhasil yang seharusnya berkumpul, mereka malah bertarung sendiri-sendiri tanpa karuan lantaran panik. Satu-satunya anak baru yang mempunyai sedikit ketenangan dan sedikit punya otak adalah Kanto. Ia meminta regunya untuk fokus di regunya sendiri tanpa memikirkan regu lainnya. Tapi petaka itu datang ketika salah satu anggota regunya pun ikutan panik, yang berakhir terpenggal. Melihat salah satu anggota regunya koid, membuat mental Kanto dan anggota regu yang tersisa down. Kanto hampir saja menyusul temannya, sebelum akhirnya komandan infanteri mereka yaitu Sugen datang dengan dua anak buahnya dan meratakan musuhnya. Sugen dengan tenang melirik adik-adiknya yang sedang panik, dan menceramahinya. Sugen meminta adik-adiknya untuk menggunakan kupingnya dengan baik. Lantaran Sugen sudah bosan memerintahkan mereka untuk jangan berpencar dan tetap berkelompok. Sugen meminta melupakan semuanya dan fokus pada pertempuran. Sugeng juga menjanjikan jika adik-adiknya tersebut mendengarkan dan menjalankan perintah komandannya dengan baik, sebagai balasannya ia akan mengelus kepala adik-adiknya sebagai pujian darinya. Ketika adik-adiknya mentalnya mulai membaik dan naik, mereka dikejutkan dengan denai seorang prajurit elit unit Hisin yang berpangkat sebagai komandan 1000 prajurit. Terbang ke arah mereka. Dan yang melakukan itu adalah salah satu komandan Zhou. Di saat adik-adiknya bingung cara menghentikan komandan Zhou, komandan Sugen dan dua orang anak buahnya malah santai. Sugen meminta adik-adiknya untuk jangan cemas. Yang tidak lama dari itu sebuah golok menebas komandan Zhou yang sebelumnya menerbangkan denai. Dan itu adalah perbuatan Shin Kapten mereka sambil menggerutu mengatakan goloknya sangat berat. Dengan tumbangnya komandan Zhou yang sekali tebas itu, membuat unit Hisin maupun lawannya terguncang. Terlebih lagi bagi anggota veteran unit Hisin yang tumbuh bersama kaptennya. Mereka merasa Shin berubah menjadi Jenderal Oki itu sendiri. Mereka yakin Jenderal Oki bukan hanya sekedar mewariskan senjatanya, Jenderal Oki juga mewariskan tekadnya kepada kapten mereka Shin.
Bihei melihat betapa gagah dan kuatnya Shin, kapten sekaligus sahabat satu kampungnya itu, ketika menghempaskan para tentara Zou dengan golok warisan Jenderal Oki. Tapi tiba-tiba Kyokai nyeletuk, ia meminta pasukannya untuk melihat baik-baik saat Shin bertarung. Sampai akhirnya Bihei dan anggota unit Hisin lainnya menyadari bahwa gerakan ayunan goloknya Shin kalah cepat dari golok musuhnya. Sehingga membuat beberapa kali Shin terkena sayatan dan terluka. Dan konyolnya di situasi tersebut Shin benar-benar bertarung sendirian, sedangkan anak buahnya sendiri asik menggosipkan dirinya. Dan sepertinya Shin mendengar pembicaraan mereka, dan berteriak kepada anak buahnya alasan kenapa gerakannya yang begitu lambat, karena golok yang dipakainya begitu berat. Yang tidak lama dari itu, dari gerbang datang pasukan pegunungan, mereka langsung bersih-bersih sisa amukan Shin. Melihat itu Shin tidak terima jika unit Hisin kalah eksis dari suku pegunungan. Menurutnya sungguh memalukan jika sampai suku pegunungan membersihkan kota yang notabene sebagai tugasnya, setelah sebelumnya sudah berhasil secepat kilat membuka gerbang Retsubi. Dengan semangat Shin memerintahkan pasukannya untuk tidak kalah dari pasukan pegunungan, dan memerintahkan untuk secepat kilat membersihkan kota dan merebutnya. Beberapa jam berlalu setelah pertempuran itu, pasukan Gyokoho berhasil sampai di Retsubi. Dan mereka kaget saat melihat unit Hisin berhasil merebut kota dalam waktu kurang dari setengah hari. Kanjo dengan muka asem meminta komandannya untuk melihat ke atas menara, yang direspon Komandan Ohon dengan muka kesal, lantaran di menara tersebut ada Shin yang sibuk mengibarkan bendera unit Hisin kebanggaannya sebagai tanda keberhasilan mereka. Akhirnya kota Retsubi jatuh ke tangan Qin, dan pasukan gabungan Qin dengan santainya masuk ke kota. Sedangkan Ten sibuk. Sebagai ahli strategi unit Hisin, Ten langsung bergerak cepat meminta tentara yang terluka untuk segera diobati, dan yang masih bisa bertempur meminta mereka untuk berkumpul bersama pasukan elit unit Hisin lainnya. Yang tidak lama itu komandan tertinggi bersama jenderal-jenderal bawahannya melintas di hadapan Ten, sehingga membuat Ten dan pasukan unit Hisin tercengang. Ten juga mendengar dan melihat bahwa Osen pun tidak duduk-duduk santai terlebih dahulu. Ia langsung meminta anak buahnya yang bernama Shiriku untuk pergi mengamati wilayah selatan, dan satu bawahannya yang bernama Kogaku untuk memberikannya rincian informasi tentang kota Retsubi. Seperti tinggi dan panjang keempat sisi benteng kota. Yang tidak lama Jenderal Ako sang tangan kanan komandan tertinggi menghampiri Ten, dan memuji tugas yang diberikan kepada unit Hisin. Jenderal Ako meminta unit Hisin untuk bersiaga dan menunggu perintah selanjutnya dari komandan tertinggi Osen. Ten kembali melanjutkan ceritanya kepada unitnya yang masih belum mengerti tentang situasi mereka saat ini. Ia menjelaskan bahwa situasi saat inilah yang paling penting, yang dimana mereka harus mempertahankan Retsubi selaku kota baru milik Qin, bagaimanapun caranya. Tidak hanya itu saja, Ten juga sejalan dengan komandan tertinggi yang harus memeriksa setiap detail seluk-beluk kota dan memahaminya. Kota Retsubi tidak boleh kembali jatuh ke tangan Zou. Karena posisinya sangat penting untuk menunjang penyerangan Qin ke Gyo, kehilangan Retsubi sama dengan kehilangan suplai mereka. Bergeser ke Bukit Sekiba, yang terletak perjalanannya setengah hari menuju Retsubi. Terdapat ribuan pasukan bantuan Zou yang menuju ke sana, yang dipimpin oleh Jenderal Kosoryu. Mereka mendapatkan laporan tentang jatuhnya Retsubi. Mendengar itu pasukan elit Jenderal Kosoryu sangat bersemangat untuk merebut kembali Retsubi. Tapi di luar dugaan Jenderal Kosoryu memilih untuk putar balik dan menerapkan garis pertahanan di Odo. Sehingga membuat para anggotanya heran dan bertanya-tanya. Sampai akhirnya Jenderal Kosoryu mengatakan kebenaran tentang Retsubi. Dengan muka tenangnya, ia membeberkan sebuah jebakan yang dibuat Riboku di kota tersebut, sebuah jebakan yang bahkan Jenderal Kosoryu sendiri tidak tahu jebakan seperti apa yang ditanamkan Riboku di kota itu. Dikatakan dari semua penghuni kota yang menyadari trik Riboku tersebut hanya Osen seorang, dengan mata tajamnya Osen memperhatikan kota Retsubi dan menyadari taktik yang Shohei Kun rencanakan sudah mulai retak dan runtuh. Malam hari setelah berhasil merebut kota Retsubi, unit Hisin mulai berpesta minum-minum sebagai perayaan atas keberhasilan mereka. Semua anggota unit Hisin saling berbagi cerita tentang kekacauan tadi. Seperti Kanto yang menyesal di hari pertamanya bertempur yang hanya menjadi beban. Ada juga yang bangga seperti Tankoku bersaudara yang berhasil menghabisi 5 tentara Zou, yang membuat Kanto mendengarnya kesal. Yang tidak lama Komandan Sugen muncul. Melihat itu Tankuko bersaudara dan Kanto berterima kasih atas pertolongan Sugen saat di pertempuran. Sugen tidak menjawabnya, hanya saja ia meminta Kanto dan yang lainnya untuk segera menjadi kuat. Adik-adik unit Hisin mendapatkan dukungan dari Komandan Sousa. Ia menenangkan adik-adiknya tersebut yang menurutnya pertempuran mereka lebih hebat daripada Komandan Sugen.
yang di hari pertamanya bertempur, dikatakan Sugen ketakutan sampai ngompol. Bihei selaku abang-abangan mereka juga mengatakan hampir semua temannya, di pertama mereka bertempur melakukan kesalahan. Kecuali Shin yang di hari pertamanya bisa mendapatkan kepala Jenderal Wei. Mendengar cerita tentang kehebatan kaptennya tersebut membuat unit Hisin Junior terkagum-kagum. Tapi menurut para abang-abangan unit Hisin yang memperoleh prestasi tertinggi dari unit Hisin Junior adalah Jin dan Tan. Berkat Jin jugalah, pasukan pegunungan bisa berhasil mengambil alih benteng dan membuka gerbang kota. Bukan hanya itu saja, Jin dan Tan terutama Jin kakaknya tidak terhitung sudah berapa tentara Zhou yang berhasil mereka habisi. Yang tidak lama dari itu saat Ten akan melaporkan sesuatu tentang kota dan benteng Retsubi, Ten digemparkan dengan markas pusat komandan tertinggi yang sedang terjadi keributan. Dan mencoba bertanya keberadaan komandan tertinggi beserta ajudannya, tidak ada yang menjawabnya, mereka sibuk dengan kepanikannya. Yang tidak lama dari itu Yotanwa dan para komandannya datang dengan tujuan yang sama seperti Ten, yaitu melaporkan sesuatu. Dan setelah mengamati situasi, Yotanwa akhirnya mengerti bahwa komandan tertinggi Osen menghilang tanpa jejak, Ten yang mendengarnya langsung panik. Pasukan Riboku yang sedang dalam perjalanan, juga mendapatkan laporan tentang jatuhnya kota Retsubi. Beberapa pasukan menebak pasukan Jenderal Kosoryu saat ini sedang mengepung Retsubi. Tapi mereka juga kaget saat mengetahui bahwa pasukan Jenderal Kosoryu lebih memilih mundur dan bertahan di Odo. Dengan santainya Riboku menjawab semua kegelisahan pasukannya tersebut. Dengan menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Jenderal Kosoryu tersebut adalah perintahnya, dan mengatakan tentang jebakan yang dibuatnya di Retsubi. Mengetahui Qin sekarang berada di dalam kota Retsubi, membuat Riboku semakin pede bisa mengalahkan Qin dengan mudah. Tapi Banaji ragu kalau Osen tidak menyadarinya, yang ternyata Riboku pun sepemikiran dengan Banaji. Meskipun Osen menyadarinya, Riboku yakin pasukan Qin tidak akan bisa keluar dari kota. Mendengar itu Jenderal Shisui bertanya jika Riboku berada di posisi Osen saat ini. Sebelum Riboku menjawabnya, Shin sudah berpindah ke komandan tertinggi Osen beserta ajudannya, pergi menuju ke suatu tempat untuk memastikan sesuatu. Dan Shin kembali berpindah ke dalam kota Retsubi. Ten mencak-mencak meminta penjelasan kepada pasukan Osen tentang hilangnya komandan tertinggi. Ia juga mempertanyakan apakah komandan Osen tidak meninggalkan mereka sebuah pesan. Osen meninggalkan pesan lewat Jenderal Ako, yang isi pesannya meminta mereka untuk bersiaga selama 3 hari dan meminta mereka menunggu perintah selanjutnya. Mendengar itu Ten semakin marah-marah kepada tentara Osen yang juga sama bingungnya. Ten merasa tidak ada gunanya mendahului Riboku, kalau akhirnya harus menghabiskan waktu selama 3 hari dengan sia-sia. Jenderal Yotanwa mempertanyakan kepada tentara Osen apakah Jenderal Osen tidak memberikan pesan terkait kota ini. Mendengar itu membuat Ten dan tentara Osen kebingungan. Dan tebakan Banaji dan Riboku salah, bukan hanya Osen yang menyadari kota Retsubi buah si malakama. Kanki pun sedari awal sudah menyadari bahwa kota Retsubi adalah malapetaka. Jelas, Kanki tidak kalah santainya dengan Riboku ketika mengatakan itu kepada anak buahnya, saat anak buahnya melaporkan Osen menghilang. 2 hari sejak Osen menghilang, yang mana pasukan Qin sama sekali tidak menginjakkan kaki keluar dari kota sama sekali. Tentu saja, hanya pejabat tinggi yang tahu Osen menghilang. Para kroco hanya berpikir bahwa ini hanya jeda untuk persiapan serangan selanjutnya. Dan pejabat tinggi itu salah satunya Kanki. Ia dijebak oleh Yotanwa. Kanki berpikiran Yotanwa memintanya untuk menemaninya berduaan. Padahal aslinya bukan hanya Yotanwa yang berada di ruangan itu, melainkan ada trio macan dan seorang ahli strategi unit Hisin yaitu Ten. Sehingga mengetahui itu membuat Kanki kesal. Setelah semua orang penting berkumpul, Pohon meminta Moten mempercepat pembicaraan. Akhirnya Moten menjelaskan fakta tentang kota Retsubi yang katanya dirancang sengaja dibuat lemah. Dari semua yang ada di ruangan diskusi, hanya Shin yang tidak tahu tentang hal itu. Lagi-lagi Shin yang membuat keributan lantaran ia tidak terima kota Retsubi dikatakan lemah, dan menganggap Moten meremehkan pasukannya yang sudah susah-susah merebut kota. Melihat reaksi Shin yang seperti itu membuat Yotanwa bertanya-tanya kepada Ten yang sedari awal sudah tahu. Ten tidak memberitahu Shin tentang itu lantaran percuma juga. Selain itu Ten juga terlalu lelah setelah 2 hari keliling kota. Kebodohan Shin itu menjadi makanan empuk bagi mulut sadis Ohon. Moten menenangkan Shin, ia menjelaskan bahwa dirinya tidak meragukan kemampuan unitnya, hanya saja setelah Moten masuk ke dalam kota keanehan itu mulai dirasakannya. Seperti jalan kota yang tidak beraturan, serta ketinggian benteng kota yang tidak memenuhi syarat.
Dari situ saja Moten sudah menyadari bahwa kota ini dirancang agar sulit untuk dipertahankan. Dan ia yakin kepergian Jenderal Osen disebabkan oleh fakta kota ini. Di saat yang lainnya sibuk adu pendapat, Shin malah sibuk mengeluarkan berbagai pertanyaan dalam pikirannya. Salah satunya alasan kenapa Retsubi dibuat lemah. Walaupun kesal, Oho tetap menjelaskan. Yang dimana pasukan dari Taiko akan menyerbu dan merebut kembali Retsubi dan memaksa pasukan Qin masuk ke dalam wilayah Zou, dan menutup pintu jalan keluarnya. Yang dimana ketika pasukan Qin masuk, maka akan terkepung dan disambit dari berbagai penjuru kota Zou. Mendengar itu Moten menyadari satu-satunya yang bisa memikirkan strategi sekomplikated itu adalah Riboku. Moten sampai terkagum-kagum dengan strategi Riboku yang membuat kotanya sendiri sebagai jebakan yang semengerikan itu. Shin kesal lantaran saat itu bukan saatnya untuk memuji Riboku, dan meminta solusi apa yang seharusnya dilakukan. Ohon dengan santainya mengatakan tidak ada. Menurutnya dengan ditemukan kelemahan kota Retsubi saja sudah membuat strategi Shohei Kun hancur. Tapi Moten berbeda, ia memiliki 3 pilihan. Yang pertama, meninggalkan banyak pasukan di Retsubi untuk mempertahankan kota ketika pasukan Taiko menyerang. Tapi ditentang Ten menurutnya itu tidak akan berhasil, lantaran alasan pasukan gabungan dibentuk karena sebanyak itu pasukan yang dibutuhkan untuk menaklukkan Gyo. Dan yang keduanya, memperbaiki kota Retsubi menjadi kuat, itu juga ditentang Ohon. Yang menurutnya itu bukan pilihan mengingat lamanya memperbaiki kota. Dan pilihan ketiga sekaligus pilihan yang paling realistis yaitu, berkemas dan pulang. Ohon dan Ten setuju kecuali Shin yang pelangap longo, serta Yotanwa yang hanya menyimak saja. Dan yang menarik adalah respon Kanki yang merespon diskusi keempat bocah itu dengan senyuman. Sehingga membuat Yotanwa dan trio macan beserta Ten tertarik. Dan di momen ini Kanki menunjukkan kelasnya. Ia mempertanyakan alasan tidak adanya pilihan keempat, yaitu meninggalkan Retsubi dengan seluruh pasukan, menyerang Gyo dan merebut kota tersebut sebelum suplai habis. Moten langsung beraksi dan mengatakan ide tersebut ide sembrono. Dan alasan itu juga Kanki menyebut pikiran mereka masih pikiran adik-adian. Kanki menjelaskan bahwa alasan Osen buru-buru pergi adalah untuk memastikan mungkin tidaknya pilihan keempat itu.